bahwa Pak Hasto Kristianto diam-diam punya niat jahat untuk merebut partai PDIP daripada tangan Ibu Megawati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Nampaknya makin asik aja kita bahas persoalan yang menyeret nama Pak Hasto Kristianto. Mari kita bergosip, semakin digesek semakin asik. Semakin sip. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini terkait desakan dari Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara. Ini merupakan badan relawannya Ibu Puan Maharani, ya. Ketua umumnya bernama Deddy Palgunadi. Sepertinya mendesak Pak Hasto Kristianto untuk secara legowo melepaskan jabatannya sebagai Sekjen Partai PDIP. Mengingat bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada serentak, sehingga ini kemudian menjadi pertimbangan. Jangan sampai dua persoalan yang sementara dihadapi oleh Pak Hasto Kristianto ini. Yang pertama terkait dugaan penyebaran berita bohong yang beberapa waktu lalu sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, dan yang saat ini tengah dihadapinya adalah pemanggilan pemeriksaan KPK terkait buronan kasus suap yang melibatkan temannya Pak Hasto Kristianto. Salah satu politisi partai PDIP bernama Harun Masiku yang hilang enggak pulang-pulang. Jadi melihat kepada dua persoalan tersebut, Pak Deddy Palgunadi, Ketua Umum Relawan Gema Perjuangan Maharani Nusantara, meminta kepada Pak Hasto Kristianto agar secara legowo berlapang dada untuk melepaskan jabatannya sebagai Sekjen Partai PDIP agar lebih fokus, lebih terkonsentrasi menghadapi dua persoalan yang sementara menerpa dirinya. Dan itu tidak kemudian memberikan efek domino terhadap partai PDIP dan juga tidak kemudian memberikan dampak negatif terhadap kesiapan partai PDIP menghadapi pilkada serentak yang akan datang. Kira-kira seperti itu alasannya yang diutarakan oleh Pak Deddy Palgunadi, Ketua Umum Relawan Gema Perjuangan Maharani Nusantara. Nah, saudara, saya ingin kemukakan bahwa video narasi saya kali ini, saya tidak bermaksud untuk membela partai PDIP. Ya, saya tetap teguh berpegang kepada prinsip bahwa selama partai PDIP bersikap menyerang Presiden Jokowi, maka selama itu saya akan berada di pihak Presiden Jokowi untuk menentang PDIP. Itu harga mati. Ya. Kenapa? Karena menurut saya Insinyur Haji Joko Widodo bagaimanapun juga saat ini masih Presiden Republik Indonesia yang sah. Dan Presiden Republik Indonesia juga merupakan simbol negara yang mana wajib bagi kita sebagai rakyat Indonesia untuk menghormatinya. Suka tidak suka, terima tidak terima, dukung tidak dukung, Anda harus menghormatinya. Kenapa? Karena dia adalah Presiden Republik Indonesia, simbol negara. Sehingga kalau Anda tidak menghormati dia, maka Anda bisa dikategorikan sebagai perongrong atau pemberontak terhadap negara. Jadi merupakan kewajiban bagi kita sebagai rakyat Indonesia untuk menghormati Presiden Republik Indonesia yang juga adalah simbol negara. Suka tidak suka, terima tidak terima, pendukungnya atau bukan pendukungnya,
kita harus menghormatinya. Kemudian di sisi yang lain, saya berkali-kali katakan bahwa Presiden Jokowi ini di mata rakyat jelata tidak sekedar seorang kepala negara, tidak sekedar seorang presiden. Dia di mata rakyat jelata seorang bapak. Bapak yang lembut, penyayang, baik hati, bersahaja. Bapak yang mampu mendengar keluh kesah rakyat, yang mampu menghadirkan jawaban-jawaban sebagaimana yang dibutuhkan rakyat, sehingga rakyat itu tidak sekedar mendukung beliau. Ya, tentunya mayoritas rakyat. Ya, saya bicara mayoritas rakyat pendukung dan pencinta Presiden Jokowi. Tentu saja ada pihak-pihak lain yang beroposisi, ada pihak-pihak lain yang berseberangan pandangan politik dengan Presiden, terserah. Ya, kita nggak urus itu. Yang pasti bahwa hari ini tingkat kepercayaan rakyat terhadap Presiden Jokowi masih berada di kisaran 70 hingga 80%. Artinya bahwa mayoritas rakyat Indonesia hari ini masih mendukung bahkan mencintai Presiden Jokowi. Oke, jadi sudah menjadi patokan saya, sudah menjadi prinsip saya bahwa selama entah itu partai PDIP atau pihak manapun yang mengambil sikap sebagai oposisi, berseberangan pandangan politik dengan Presiden Jokowi, dan kemudian mengutarakan pernyataan-pernyataan sikap yang dapat kita anggap sebagai cercaan dan hujatan, maka selama itu saya akan berdiri di pihak Presiden Jokowi dan akan menentang entah itu pihak PDIP atau pihak manapun juga. Itu patokannya. Jadi saya pertegas kembali, saudara-saudara, dalam video narasi saya kali ini, saya tidak bermaksud membela partai PDIP. Ini adalah hasil amatan saya. Pada awalnya, saya melihat kenapa ya, kok seolah-olah hanya seorang Hasto Kristianto saja yang paling pantas bersikap sebagai perwakilan dari partai PDIP. Seolah-olah tidak ada lagi politisi partai PDIP yang lain yang boleh muncul ke publik dan kemudian menyatakan sikap sebagai perwakilan dari partai PDIP. Jadi saya melihat belakangan ini Pak Hasto Kristianto seolah-olah memonopoli citra PDIP. Seolah-olah hanya dia satu-satunya yang paling pantas, yang paling layak hadir ke publik bersikap sebagai representasi dari PDIP. Tetapi saya merasa sanksi, ya, saya pernah katakan juga di salah satu video saya beberapa waktu yang lalu ya. Saya sanksi bahwa segala pernyataan sikap dari Pak Hasto Kristianto, segala ocehannya itu merupakan representasi atau bentuk lain dari kehadiran partai PDIP, bentuk lain dari kehadiran Ibu Megawati. Saya menyaksikan itu, saya sanksi. Meskipun ada beberapa saudara berkomentar di konten-konten saya mengatakan bahwa Pak Hasto Kristianto adalah representasi daripada Ibu Megawati. Dalam artian bahwa Pak Hasto Kristianto dalam kehadirannya di publik, dalam pernyataan-pernyataan sikapnya di publik itu merupakan representasi, perwakilan, bentuk lain daripada sikap dan kehadiran Ibu Megawati. Jadi saya perlahan-lahan mulai percaya gitu ya. Kemudian melihat beberapa statement Ibu Megawati yang seakan-akan ada relevansinya dengan pernyataan-pernyataan Pak Hasto Kristianto, saya nyaris percaya seutuhnya bahwa Pak Hasto Kristianto memang benar-benar merupakan representasi tunggal. Representasi absolut daripada partai PDIP dan Ibu Megawati. Tetapi mengamati persoalan yang terjadi belakangan, saya kembali menyaksikan itu. Saya kembali meragukan itu. Begitu ya. Ini menarik sekali, saudara. Jadi, menurut saya, Pak Deddy Palgunadi mulai mengambil sikap untuk menyelamatkan partai PDIP. Dan menurut saya, ini adalah sikap yang baik yang harus diapresiasi. Harus saya apresiasi, gitu. Nah, saya tidak bermaksud membela PDIP, tapi menurut saya sebagai rakyat kita juga mesti objektif dalam mengamati persoalan-persoalan yang ada agar supaya kita tidak gegabah lalu memberikan pandangan-pandangan yang tidak adil gitu ya. Jadi bukannya saya lagi mau baik-baikan PDIP, enggak. Menurut saya
Pak Deddy Palgunadi sedang bersikap untuk menyelamatkan PDIP. Di 2 atau 3 kesempatan Pak Hasto Kristianto pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi membakar rumahnya sendiri gitu. Rumahnya yang di sini, konotasi yang dimaksud adalah partai PDIP gitu ya. Jadi Pak Hasto Kristianto beropini bahwa Presiden Jokowi itu membakar rumahnya sendiri. Padahalnya menurut saya yang membakar rumah yang dimaksud adalah partai PDIP itu adalah Pak Hasto Kristianto sendiri. Bukan Presiden Jokowi yang membakar partai PDIP, melainkan Pak Hasto Kristianto. Pak Hasto Kristianto, Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, sosok-sosok inilah sebenarnya yang membakar rumah PDIP. Bukan Presiden Jokowi yang membakarnya. Anda kan sudah tahu, ya. Anda kan sudah mengerti, Anda sudah paham. Nggak mungkinlah Anda nggak tahu bahwa Presiden Jokowi itu didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia, bahwa Presiden Jokowi itu sangat dicintai oleh wong cilik. Anda tentu tahu, nggak mungkin Anda nggak tahu. Lalu sekonyong-konyong Anda membangun narasi ke sana kemari, mencerca. Bahkan ada statement-statement yang dapat ditafsirkan sebagai ancaman terhadap Presiden Jokowi. Otomatis itu menyakitkan hati rakyat. Oke? Otomatis itu menyayat hati rakyat, melukai hati kami sebagai rakyat. Nah, wajar ketika kami menunjukkan sikap di bilik suara pencoblosan di momen pemilu 2024 sebagai luapan amarah kami, luapan kekecewaan, sakit hati, dan dendam kesumat kami terhadap kalian-kalian ini, Pak Hasto Kristianto, Pak Ganjar Pranowo, dan juga Pak Mahfud MD, yang narasi-narasinya itu begitu menyudutkan bahkan menekan Presiden Jokowi. Wajar sekali. Anda tentu tahu bahwa kalau Anda menyerang Presiden Jokowi, maka Anda bunuh diri. Selain itu, kalau Anda menyerang Presiden Jokowi, itu juga merupakan bentuk nyata daripada tindakan Anda membakar partai PDIP, membakar rumah itu. Jadi bukan Presiden Jokowi yang membakar rumahnya atau membakar PDIP. Anda sendiri yang membakar PDIP, kemudian Anda melimpah timpakan segala dosa dan salah itu kepada Presiden Jokowi. Oke? Jadi saya berharap sikap daripada Pak Deddy Palgunadi ini merupakan instruksi dari Ibu Megawati. Saya berharap ini loh ya, berharap. Merupakan instruksi dari Ibu Megawati demi menyelamatkan partai PDIP agar tidak hangus ludes terbakar. Karena menurut saya Pak Hasto Kristianto ini sama seperti sebuah mobil yang sedang terancam mengalami kecelakaan tunggal karena remnya blong. Itulah Pak Hasto Kristianto, cerminan dari Hasto Kristianto yang saya lihat belakangan. Seperti sudah tidak terkendali lagi, semau-maunya hadir ke sana kemari, menghembuskan isu-isu yang tidak bertanggung jawab, isu-isu yang menurut saya syarat dengan fitnah terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya, terhadap anak-anak Presiden Jokowi dan seterusnya. Ini jelas mengancam eksistensi daripada partai PDIP. Serius ini, serius. Saya merasakan sentimennya sudah semakin kuat di masyarakat. Bahwa kalau Pak Hasto Kristianto ini tidak segera berhenti daripada sikapnya yang terus-menerus menggempur Presiden Jokowi dengan cercaan dan hujatan, maka resikonya akan ditanggung oleh PDIP. Rakyat akan kembali meluapkan amarahnya, kekecewaannya, sakit hatinya, dendam kesumatnya terhadap partai PDIP di bilik suara pilkada serentak yang akan datang. Nah, ini adalah resiko yang pasti yang akan menimpa partai PDIP di momen pilkada serentak yang akan datang apabila seorang Hasto Kristianto ini tidak segera dihentikan. Hasto Kristianto ini harus dihentikan bagaimanapun juga caranya.
Seperti yang saya katakan tadi, ibarat sebuah mobil yang sedang terancam mengalami kecelakaan tunggal karena remnya blong. Nah, kalau tidak segera dihentikan ini Hasto Kristianto, maka sudah pasti ancaman serius bagi partai PDIP untuk terbakar di momen pilkada serentak yang akan datang. Nah, sehingga saudara-saudara, saya mulai mengamati dan menganalisa ini. Apakah sikap dari Pak Deddy Palgunadi ini merupakan instruksi daripada Ibu Megawati? Dan apakah ini ada kaitannya dengan rekomendasi di Rakernas 5 Partai PDIP kemarin yang mengusulkan, merekomendasikan agar Ibu Megawati kembali yang nantinya akan dipilih sebagai Ketua Umum Partai PDIP? Dan apakah ini ada kaitannya dengan tetesan air mata Ibu Puan Maharani ketika membaca poin-poin rekomendasi itu? Dan apakah ini juga berarti bahwa Pak Hasto Kristianto diam-diam punya niat jahat untuk merebut Partai PDIP daripada tangan Ibu Megawati? Mengingat bahwa Pak Deddy Palgunadi ini merupakan Ketua Umum Relawan Gema Perjuangan Maharani Nusantara, Ketua Umum relawan utamanya Ibu Puan Maharani. Oke, mari kita berpikir. Jadi saya seakan-akan melihat secara tersirat ada gesekan yang serius antara Pak Hasto Kristianto dan Ibu Puan Maharani. Nah, mungkin saja, mungkin ini adalah hasil amatan saya menganalisa begitu ya. Mungkin saja Ibu Megawati melihat bahwa Pak Hasto Kristianto ini diam-diam punya niat jahat merebut Partai PDIP. Nah, apakah kalau memang seperti itu, Ibu Puan Maharani sebagai anak kandung daripada Ibu Megawati Soekarno Putri dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPR Republik Indonesia, akan ridho, akan ikhlas membiarkan Partai PDIP itu kemudian direbut jatuh seutuhnya ke tangan Hasto Kristianto? Saya pikir bisa sikap dorongan dari Pak Deddy Palgunadi ini merupakan instruksi daripada Ibu Megawati, atau bisa juga ini merupakan representasi daripada Ibu Puan Maharani, bentuk lain daripada sikap Ibu Puan Maharani agar Partai PDIP ini terselamatkan daripada dua ancaman. Ancaman yang pertama adalah Partai PDIP terancam terbakar di momen pilkada serentak yang akan datang oleh karena panas api amarah rakyat terhadap pernyataan-pernyataan Pak Hasto Kristianto yang oleh masyarakat awam dianggap itu merupakan pernyataan sikap resmi daripada Partai PDIP. Dan yang kedua, ini merupakan sikap demi menyelamatkan Partai PDIP. Mana tahu ya, Pak Hasto Kristianto diam-diam punya niat jahat untuk merebut kepemimpinan Partai PDIP, memonopoli atau merebut, mengambil Partai PDIP daripada tangan Ibu Megawati Soekarno. Jangan sampai. Jadi ini dua poin analisa saya. Jadi bisa saja ini adalah sikap daripada Pak Deddy Palgunadi mendesak Pak Hasto Kristianto untuk melepaskan jabatannya sebagai Sekjen Partai PDIP, merupakan instruksi langsung daripada Ibu Megawati. Bisa juga itu merupakan representasi atau bentuk lain daripada sikap Ibu Puan Maharani untuk satu, menjaga Partai PDIP tetap aman dan selamat di momen pilkada serentak yang akan datang, dan jangan sampai Partai PDIP kemudian
jatuh seutuhnya dalam genggaman Hasto Kristianto. Jangan sampai loh ya, jangan sampai untuk semua pihak yang mungkin kesentil atau mungkin tidak terima, tidak sepandangan, tidak sependapat dengan saya, mohon maaf beribu maaf. Ini adalah opini, ini adalah poin-poin hasil amatan saya. Ini apapun juga, ini hanyalah hasil analisa gitu. Ini hanyalah opini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mohon maaf bila ada buah bahasa saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Mungkin ada dari golongan simpatisan PDIP atau dari pihak-pihak pendukung Pak Hasto Kristianto mungkin ya, pengikut-pengekor Pak Hasto Kristianto mungkin ya. Minta maaf ya kalau tersinggung ya. Ini hanyalah opini. Apapun yang saya bicarakan intinya ini hanyalah hasil amatan, ini hanyalah hasil analisa. Dan dalam kesemuanya itu ini hanyalah opini. Bukankah kita negara demokrasi di mana setiap warga negara Indonesia bebas berekspresi, menyatakan sikapnya? Saya Kristianto Yanoni, sampai ketemu lagi dengan saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.